Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cipayung 4, Ibu PD Ibu SPD PD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Cipayung 4. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman gaya positif selaku saya CGP Angkatan 8. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Insya Allah semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Alhamdulillah hari ini saya akan mendefinisikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif. Kalau dibilang budaya positif mungkin sudah ada di benak kita. Ibu guru ya, apa sih kira-kira budaya positif itu? Hal yang baik, Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik, tradisi yang baik. tradisi yang baik ya. Berarti semua yang baik itu adalah bisa dikatakan dengan budaya positif. Di sini sebelum kita ke materi ada pertanyaan pemantik dulu. Apakah ibu guru semua setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Setuju. Benar ya, karena kalau coba mungkin ada bisa menjelaskan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Coba ya. Dengan anak diberi hukuman bukannya tambah disiplin, malah dia tambah berontak karena tidak mematuhi aturan yang berlaku. Iya, betul ya. Jadi ternyata dengan hukuman itu malah bukan mendisiplinkan anak. Yang kedua, apakah ibu guru semua setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke. Berarti setuju nih ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, betul. Setuju. Ya. Dari pertanyaan matik ini nanti saya akan jelaskan. Oh, tadi ada yang bilang setuju, ada yang bilang nggak setuju. Di sini yang pertama, konsep inti budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Ini yang tadi mungkin ada yang setuju tidak setuju. Yang kedua ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol dan ketujuh segitiga restitusi. Ini semua mencakup ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? Nah, masih ingat yang pertama? Beriman. Kedua, berkebinekaan global. Tiga, mandiri, gotong royong, kreatif, berkreatif. Ya, semua budaya positif ini dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang sini tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Nah, jadi paradigma baru ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter siswa yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Coba di sini ada sedikit ya kegiatan kepala tangan. Coba saya minta dua dewan guru yang bersedia untuk memerankan kegiatan kepala tangan di depan saya, Ibu Ningsi dan Bu Suci. Di sini sobeklah secari kertas kecil, ada kertas, ya, disobek. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ditulis, sobek dulu Ibu Suci. Nah, Ibu Suci. Tulis ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu Suci. Ditulis dulu. Nah, jangan sampai dicontek sama Bu Dewi. Jangan sampai contek lihat ya ada. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam
Genggam itu dengan segala daya. Nah, sekarang yang kedua, teman Anda yang B, siapa nih? Bu Dewi atau Bu Ningsih? Oke, Bu Ningsih mencoba dengan sekuat tenaga nih, Bu Ningsih dengan sekuat tenaga Bu Ningsih dengan berbagai cara meminta benda yang tadi ada di tangan Bu Suci. Coba. Minta tolak Paksa. membujuk mengancam. Iya. Ayo. Nggak dapat. Apa yang terjadi? Apakah Bu Ningsih mendapatkan tadi robekan gelas tersebut? Tidak. Nah, disinilah kita mengubah paradigma pembelajaran kita ini. Dari pelajaran ini tadi bisa kita lihat perubahan paradigma teori kontrol. Di sini tadi yang memegang kontrol siapa? Bu Suci. Inilah kita ya. Di sini kita akan ternyata perubahan paradigma teori kontrol ini pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita yang mengontrol murid. Betul kan? Ya guru ini kita kontrol. Ternyata sesuai dengan perubahan paradigma teori kontrol bahwa yang memegang kontrol adalah siswa sendiri. Guru lihat ya, guru mengembangkan, guru melihat minat siswa, bakal siswa, bukan kita yang mengontrol murid. Seperti tadi, kalau Bu Sucinya kuat, apakah Bu Ningsih bisa mengambilnya? Tidak. Kita memberikan pemahaman sebesar apapun atau pemahaman sebagaimanapun, kalau siswanya tidak bisa menerima, itu tidak akan. Jadi pertama adalah kita lihat posisi kontrolnya ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita guru beranggapan bahwa kalau kita menekankan menguatkan kepada siswa, karakter siswa bisa berubah. Mereka akan merasa bersalah. Inilah yang paradigma yang harus kita ubah. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir selama ini apa yang kita berikan kepada siswa harus mengikuti. Ternyata semua ini adalah mungkin yang seharusnya kita ubah ya. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa guru, kita merasa memaksa kepada siswa. Padahal siswa tersebut punya kontrol sendiri. Ya, siswa punya kontrol sendiri. Inilah yang harus kita ubah. Kenapa budaya positif ini? Pertama adalah perubahan paradigma dengan teori kontrol. Ya. Dari sini kita sudah bisa melihat ternyata selama ini mungkin kita mengajar, kita terlalu memaksa apa yang kita ingin kepada siswa belum tentu diterima oleh siswa. Kita pinginnya si A ikut kita seperti ini. Ternyata si A itu mungkin dia bukan seperti itu, kesanggupan dia, kemampuan dia mempunyai yang berbeda. Disitulah perlunya kita sebagai pendidik mengetahui karakter kebutuhan murid kita. Misalnya di sini perubahan paradigma stimulus nih yang tadi. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita ini harus sama saya. Tidak harus sama. Tidak bisa. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan orang lain kita maksa orang lain seperti kita, tapi kita harus memahami. Di sini kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan semua orang ingin mengikuti kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini mungkin kita ada seperti itu ya, perilaku buruk ini kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak semuanya mungkin perilaku buruk itu sebuah kesalahan, tapi dia memiliki tujuan. Disinilah paradigma yang harus kita ubah. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Stimulus responnya. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi Bu Suci. Apakah Bu Ningsih bisa mengontrol Bu Suci? Ya. Bu Suci sendiri yang bisa mengontrol. Begitupun siswa. Siswa tidak bisa kita kontrol. Siswa sendiri yang kita mengikuti dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya pemaksaan. Kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi kita paksa nih, ya. Ternyata teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan ada kolaborasi, saling kerjasama antara guru dan siswa, itu akan berubah. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pasti ada menang, pasti ada yang kalah. Biasa seperti itu. Ternyata teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang. Kenapa? Karena semua orang berkesempatan sama. Inilah paradigma baru
baru yang harus kita ubah. Itu dalam budaya positif yang pertama. Di sini lagi kita lihat budaya positif. Berdasarkan tahapan belajar akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada saat belajar, betul tidak? Betul. Kalau murid sudah merasa nyaman, merasa aman, mereka akan mudah mendapat pelajaran pemahaman yang sudah guru berikan kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya, budaya positif menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Inilah termasuk budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Ya. Selanjutnya di sini disiplin positif ada teori kontrol yang tadi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi. Ya. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, teori kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Ya. Di sini adalah yang termasuk dalam disiplin positif. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dengan kita disiplin diri, kita akan menggali potensinya nih. Oh, kalau anak sudah mulai berbudaya disiplin, kita akan menggali potensi anak kemampuan anaknya seperti apa. Kita bisa mengetahui dari situ. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mungkin selalu beranggapan bahwa kalau disiplin anak patuh, ya beranggapan seperti itu. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini mungkin kita berpikiran seperti itu juga ya, bahwa kayak terlalu disiplin sehingga siswa tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena mungkin pengertian disiplinnya ini yang belum kita mengetahui dengan jelas ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah makna dari disiplin. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, hukuman, dan ancaman. Di sini mungkin ada beberapa guru yang kalau anak mendapat nilai bagus atau mengerjakan tepat waktu ada yang ngasih reward. Ini berikan reward? Berikan reward berupa apa biasanya? Ucapan. Ucapan ada lain? Gambar. Gambar. Kalau mereka ini berarti gambarnya bagus banyak ya. Ada lagi mungkin yang lain? Dikasih jempol. Berarti tadi ada yang ucapan, jempol, ada yang gambar. Kalau anak melakukan sesuatu mungkin kita suka beri hukuman ya. Berupa apa biasanya? Tidak berikan hukuman di sini. Alhamdulillah ya, jadi tidak berikan hukuman. Nanti sudah punya budaya disiplin. Sekarang kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan universal. Tadi yang pertama sudah budaya disiplin, yang sekarang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bunga, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini sifatnya positif, semuanya bersifat positif. Nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan? Hal yang positif itu berarti seperti apa sih? Tanggung jawab, keselamatan. Kalau untuk sekolah kita sudah menerapkan nilai kebajikan dicapai oleh setiap anak di Indonesia, kita sudah menerapkan dengan profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kita sudah menerapkannya dengan profil pelajar Pancasila, yakni
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berlaku mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, budaya positif ini ada yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa sih motivasi? Motivasi? Semangat, support, Dorongan. dorongan. Ada lagi? Harapan. Ya. Itu semua bisa ya. Motivasi itu tadi ada bilang dorongan, semangat, harapan. Motivasi ini ada 3 ya. Perilaku motivasi manusia pertama itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Berarti itu motivasi eksternal. Contohnya seperti itu. Kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dihukum sama guru. Itu motivasi eksternal. Berarti dari luar dia takut kalau dia tidak mengerjakan nanti guru memberikan hukuman. Itu dari eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapat penimbalan atau penghargaan itu saya mengerjakan tugas harus nilai 100. Kalau nilai 100 nanti belumnya nanti saya permen. Berarti itu termasuk motivasi eksternal. Kenapa? Karena dari luar. Yang ketiga ini adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia tidak melihat apa yang nanti akan diberikan, apa itu hukumannya. Dia percaya dengan diri dia sendiri. Inilah yang perlu kita gali dari siswa-siswi kita. Itu adalah motivasi internal. Mudah tidak? Seperti ini. Agak susah ya. Disinilah tugas kita. Bagaimana untuk menumbuhkan motivasi internal dari siswa-siswi kita. Jangan hanya dari kalau guru nanti saya ngajar saya dikasih hadiah sama guru, anak jadi semangat. Biasanya kalau kelas rendah seperti itu ya. Nanti kalau saya mengerjakan tugas saya dapat permen, dapat bintang gitu kan, atau saya dapat jempol. Ternyata ini yang harus kita tingkatkan ke anak. Anak itu ternyata harus mempunyai motivasi dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Ya, yang mereka ingin dihargai karena hasil usaha mereka sendiri. Selanjutnya di sini hukuman dan penghargaan ini termasuk budaya positif selanjutnya ya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan identitas gagal. Hukuman. Biasanya kita menghukum berarti anak melakukan kesalahan. Mereka gagal. Mereka sudah tidak berhasil. Hukuman seperti itu. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan syarat. Seperti tadi, kalau hukuman tadi, kalau mereka salah mereka pasti, aduh saya salah, saya gagal. Tapi kalau penghargaan dibuat dengan syarat, kalau saya berhasil, saya mendapatkan dia, saya mendapatkan bintang, saya mendapatkan jempol, saya mendapatkan gambar. Ya, di sini hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu ada hal budaya positif yang kita, yakni bernama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan hukuman, bukan penghargaan, tetapi restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah budaya positif yang menciptakan kondisi anak ini menjadi memperbaiki kesalahan. Kalau kita memberikan hukuman, pasti anak merasa bersalah sampai kapanpun diingat selalu. Kemarin saya melakukan ini salah. Berarti saya harus berpikir selalu akan diingat. Kalau penghargaan, jika dia berhasil dia akan diberikan sesuatu. Tapi saat dia tidak berhasil atau melakukan sesuatu, dia tidak akan diberikan penghargaan. Ini harus kita ubah, yaitu dengan berubah dengan restitusi. Jadi kita membuat anak, menciptakan kondisi anak ini bahwa mereka ini bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali
kembali dengan kelompok tanpa adanya rasanya malu, tanpa ada merasa gagal. Ini kita harus menghilangkan bahwa anak itu tidak ada yang gagal. Inilah perlunya kita mengubah budaya positif restitusi di sekolah pada murid-murid kita. Ya. Di sini kita bisa lihat ada identitas gagal itu hukuman, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Disiplinnya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan kita memilih. Anak, oh ternyata kalau anak berbuat salah dikasih hukuman dia akan ingat salah. Kita berikan yang terbaik, kita memilih. Jangan sampai anak merasa bersalah. Yang kedua, dengan hukuman pasti tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sampai kapanpun anak akan merasa biasa seperti apa kalau kita kasih hukuman. Sedih, merasa apa lagi? Merasa kecewa, merasa tidak percaya diri, itu ya. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Mereka pasti tidak akan nyaman kalau kita hukum. Dan disinilah identitas suksesnya itu dengan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dengan anak mungkin punya kesalahan, kalau kita menggunakan restitusi, itu anak akan memperbaiki kesalahan dan dia tidak akan ikut kesalahan dia, tapi dia akan memperbaiki. Selanjutnya, hukuman ini korban mendapatkan keadilan. Disiplin, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, korbannya mendapat keadilan kan. Misal si A mengambil pensil si B jadi korban kan, pasti mendapat keadilan. Kalau untuk restitusi, si korban tadi akan mendapatkan ganti. Jadi perbedaan di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya jika hukuman, anak akan tersakiti, ya. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, anak mendapatkan penguatan. Inilah yang perlu kita gali dalam budaya positif di kelas kita. Jadi jangan memberikan hukuman, jangan memberikan penghargaan, tapi lihat dengan restitusi. Selanjutnya di sini sama tadi ya, ada identitas gagal, hukuman, dampak pada murid. Murid kalau kita hukuman pasti merasa marah, rasa bersalah, rendah diri, bisa mengasingkan diri. Ya bahkan murid itu bisa karena dia dihukum, pasti dia diasingkan, diasingkan. Konsekuensinya hak anak. Seandainya murid bersalah, dia tidak mengerjakan PR, kita hukum. Konsekuensinya dia akan seandainya gini, siswa itu tidak mengerjakan tugas, kita hukum. Hukumnya dengan apa? Kamu tidak boleh istirahat selama 10 menit. Kamu harus mengerjakan tugasnya tadi. Anak akan kehilangan haknya nggak? Kehilangan kan? Yang harusnya mereka bisa istirahat, tapi karena kita memberikan hukuman, konsekuensi yang dia alami, dia kehilangan waktu istirahat dia. Yang kita ubah itu dengan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu dia tidak hilang. Namun dia bersemangat untuk memperbaiki diri. Inilah yang perlu kita ubah dalam disiplin positif ini. Yang kedua, hukuman tiba-tiba. Kalau hukuman tiba-tiba kan tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi di sini hukuman itu benar-benar yang harus kita ubah. Karena dengan hukuman tadi anak menjadi korban, tiba-tiba menyakitkan, memaksa. Ya, dengan restitusi ini kita mengubah anak menjadi siswa yang tidak merasa bersalah. Ya. Restitusi apa sih? Restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah, saya restitusi bukan menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Dia salah, jangan dihukum, bukan. Tetapi dia akan belajar nanti dari kesalahan dia. Selanjutnya memperbaiki hukuman. Kalau tadi hukuman mungkin anak dihukum, anak sama guru jadi bisa marah, sama teman pun mereka merasa terasingkan. Dengan restitusi memperbaiki hukuman. Hubungan dengan guru baik, dengan teman yang lain pun baik. Ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan paksaan kalau kita memberikan harus mengikuti, kita tidak. Restitusi adalah tawaran, kita akan menawarkan kepada anak. Nanti seperti apa? Ya. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat saat ini mereka melakukan kesalahan dia itu seperti apa, menuntun.
oh dalam diri kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Ia akan menilai diri dia sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Mengapa dia bisa melakukan hal tersebut? Oh, ternyata dia punya kebutuhan yang belum dia dapatkan. Misal si anak, dia melakukan bukan kesalahan ya, dia melakukan kesalahan itu tidak ambil pensil temannya tanpa bilang. Dari dia ambil pensil kita bisa tanya, oh ternyata dia punya kebutuhan apa? Kebutuhan karena dia tidak perhatikan orang tuanya. Saat sekolah orang tuanya tidak memberikan pensil, tidak memberikan pulpen, sehingga karena dia butuh dia ambillah pensil temannya. Inilah gunanya restitusi yang harus kita terapkan di kelas kita, bahwa kita harus mengetahui kenapa anak bisa melakukan itu. Ternyata anak punya kebutuhan yang berdasar dari tindakan mereka itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, di antara hukuman dan penghargaan konsekuensi. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi karakter. Kita ingin mengubah karakter anak menjadi karakter yang baik. Itu tujuan restitusi, bukan tindakan. Kepada karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kebaikan yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini adalah profil pelajar Pancasila. Restitusi ini menguatkan. Restitusi fokus pada mencari jalan keluar. Bukannya kita menyalahkan, bukan kita mengambil hak mereka, tapi kita mencari jalan keluar. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Oh, alasannya seperti ini. Mereka punya kebutuhan seperti ini. Kita cari solusinya seperti apa. Ini adalah restitusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, biasanya kalau murid merasa bersalah, dia akan dijauhkan sama kelompok. Ternyata dengan restitusi ini akan mengembalikan siswa tersebut kepada kelompok mereka. Dia akan tetap mendapatkan haknya, ya. Dia tidak akan dikorbankan semuanya. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kita sebelumnya peraturan kelas ya. Ya, ada. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bu Suci bisa dibacain pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Kita sering naik motor ya, kita pakai helm. Ya, kalau keyakinan kelas ini bahwa kita pakai helm ini, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, bukannya takut pada polisi, gitu kan? Kenapa ini disebut dengan keyakinan kelas? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, karena kemungkinan ini adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Inilah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau peraturan biasanya bersifatnya memaksa. Kalau keyakinan kelas seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar, oh ternyata kalau saya tidak pakai helm, saya kalau seandainya juga ada kecelakaan, kita bisa kepala. Oh ternyata kenapa kita harus pakai masker? Supaya kita tidak menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Inilah antara keyakinan bukan peraturan. Ya. Di sini kita lihat lagi pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya kan? Kalau peraturan mungkin
ya, terlalu rinci. Sedangkan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berarti menyeluruh, yang tadi tidak lihat dari ras, tidak lihat dari agama, ya. Jadi universal, berlaku untuk semuanya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang atau terlalu banyak, siswa tidak mudah mengingatnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau dari sekolah, kita bisa terapkan di sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh kita sendiri, ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buatnya secara kolaborasi. Kita minta pendapat dari warga-warga sekolah. Kalau kita di kelas, berarti kita minta pendapat dari siswa kita. Inilah salah satu pembentukan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu ini, keyakinan kelas kita ini seperti apa? Ingat ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang bersifat lebih abstrak. Di sini berbeda peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu menjadi tanggung jawab, lebih sedikit, tidak banyak, tapi mereka bisa memahami. Oh, tanggung jawab berarti mereka saat mereka mengambil buku, mereka harus setelah selesai taruh di tempat yang kembali, di tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Karena kalau seperti ini mereka pasti panjang tidak hafal. Dilarang melakukan kekerasan seperti pembulian, ya. Dilarang membuat kekerasan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Ini kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Banyak kan? Ternyata keyakinan kelasnya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ya, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Saat teman anak-anak misalnya, saya mau ke kamar mandi, nah, kita berkeyakinan kelas ternyata menghormati orang lain dan bersabar. Jangan kita buat bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Inilah nilai-nilai kebajikan universal dalam menentukan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti keyakinan kelas? Sudah. Apakah dalam keyakinan kelas itu dimasukkan nilai kebajikan universal? Sudah. Sudah. Kita lihat kembali ya. Sini. Selain tadi keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Inilah salah satu ya. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dengan kita dikasih sayang, kita dipedulikan, kita bisa berbagi, berkolaborasi, saling kerjasama. Inilah kebutuhan kita. Kalau kita tidak merasa, aduh, Bu Fitri kok sama saya seperti ini, berarti saya merasa, saya kurang dari Tuhan kasih sayang dari teman saya. Atau, tadi orang tua saya tidak dikasih bekal, berarti mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu penguasaan, yaitu harga diri, pengakuan atas kemampuan memimpin. Kita punya kemampuan, saya mampu nih, itu kebutuhan dasar. Keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan. Kita mempunyai kebebasan dalam memilih. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak, si anak kamu harus ikut eskul tari, kamu harus ikut eskul karate. Kebebasan. Kenapa? Karena itu kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan mereka tidak terpenuhi, nanti
kebutuhan dasar manusia. Coba Bu Fitri, jika Bu Fitri tidak mendapatkan salah satu kebutuhan dasar ini, apa yang terjadi? Hidupnya nggak akan merasa senang, dipedulikan orang, nggak akan merasa disayang sama orang lain, nggak bisa bertahan hidup ya. Iya, berarti kenapa? Karena kita harus kebutuhan dasar ini harus ada semua. Kenapa? Agar kita bisa bagaimana kita kebutuhan dasar kita ini terpenuhi. Nih, sinilah guru ini harus berupaya untuk maksimalkan penerapan positif, disiplin positif di kelas. Sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manakah posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sini ya. Kita lihat di sini. 5 posisi kontrol. Penghukum. Kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, ya kan? Berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sama kamu. Itu adalah posisi kontrol. Penghukum. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid, ya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Di sini perbedaan posisi kontrol dari kalau penghukum dan pembuat orang bersalah ini adalah identitas gagal. Kalau teman dan pemantau identitas berhasil atau sukses. Sedangkan manajer adalah identitas berhasil. Yang selanjutnya, di sini ada lagi motivasi guru berkata. Kalau penghukum nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sedangkan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, ibu kecewa sama kamu. Itu adalah posisi pembuat anak merasa bersalah. Oh iya ya, tadi saya melakukan seperti itu. Sampai kapanpun anak jadi merasa bersalah. Ini adalah identitas gagal. Selanjutnya, guru berkata jika teman, ayolah lakukan demi ibu dong, pasti kamu bisa. Seperti itu ya. Kalau seperti itu pasti anak-anak merasa nyaman. Ya. Ini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses. Pemantau, apa peraturannya? Apa sih peraturannya? Sedangkan manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada 5 posisi kontrol ini yang sangat perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ada lagi teman, pemantau dan manajer. Selanjutnya di sini motivasi. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi tuh. Kalau kita berada di posisi penghukum, siswa akan berkata, biarkan saja, nanti juga bu guru marah lagi. Karena mereka sudah kalau pembuat orang bersalah, maafkan saya, membuat merasa bersalah. Anak selalu merasa saya punya kesalahan sama itu. Saya membuat guru. Teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Itu karena mereka sudah merasa teman dengan guru, mereka nanti akan berkata seperti itu. Kira saya mau pikir teman saya, ternyata mau pikir seperti itu. Itu posisi kontrol teman. Posisi kontrol pemantau. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi nilai. Sedangkan manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu siswa berpikir seperti itu. Jadi di mana posisi kita nanti siswa akan berkata seperti itu. Dampak bagi murid jika penghukum berarti akan mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang bersalah, jadi merasakan dan ini saya tadi sudah salah, saya membuat guru kecewa, saya membuat teman-teman kecewa. Sampai kapanpun siswa menjadi
Bu guru teman saya. Jadi kita merasa lemah, kita merasa tidak mandiri. Di posisi pemantau, dampak bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita di posisi pemantau, kita akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan di posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Berarti kalau dari sini, posisi apa yang paling baik? Manajer. Apakah kita sudah berada di posisi itu? Disinilah ya, masih proses. Di sini mungkin ada posisi teman ya, kalau teman sudah ya. Posisi teman sudah ya, kita sama guru, terutama mungkin kelas-kelas tinggi, kelas aku bisa Bu Dewi ya, sama Bu Dewi bisa kan, nggak seperti teman ya. Membuat orang bersalah, jangan, karena sampai kapanpun siswa akan nanti bisa minder, bisa tidak percaya diri, bisa selalu rendah diri. Ya. Memantau, kita memantau anak, tapi anak dampaknya lumayan banyak. Sedangkan kalau sudah di posisi kita sebagai guru, sebagai posisi manajer, dampak bagi siswa itu siswa akan mengevaluasi. Oh, bagaimana nih cara saya memperbaiki diri? Jangan sampai saya mengulangi hal tersebut. Ada dari sini 5 posisi kontrol, coba. Ya, di sini ada pernyataan 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi keluarga ini sangat menentukan untuk siswa kita. Di mana kita bertindak, kita harus lihat posisi keluarga kita yang mana yang harus kita lakukan. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif, itu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, saat anak-anak mempunyai kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi kita tidak langsung membuat anak atau menghukum anak. Oh, ditanya dulu, ini adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi jika ada masalah di kelas, kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Kita bisa validasi tindakan yang salah dulu. Oh, kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti punya alasan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Oh, begini Bu, saya kesal sama si Januar, karena Januar tadi mendorong saya, gitu kan? Menstabilkan identitas. Oh, semua orang pasti kalau didorong pasti akan marah, pasti akan kesal. Kita stabilkan dulu identitasnya ini, ya. Oh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tidak merasa, aduh, saya melakukan sesuatu. Dengan kita melakukan segitiga restitusi, akan berubah anak menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya di sini menanyakan keyakinan. Kalau tadi kamu sudah melakukan hal-hal yang lain, hal-hal seperti ini, coba keyakinan kelas apa sih tadi yang telah kita sepakati? Oh Bu, tadi saya nabrak mendorong Bu nih. Berarti keyakinan kelas apa? Oh, keyakinan kelas tadi saya berarti tidak menghormati Bu, tidak membuat tidak keyakinan kelas saya keselamatan Bu, kenyamanan di kelas. Itu. Ya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah segitiga restitusi yang jika ada kegiatan atau masalah kita bisa terapkan di kelas kita. Ada yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas.
kita ubah anak yang biasa merasa gagal, kita ubah menjadi dia berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana? Guru berkata, oh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dengan begitu awalnya mereka merasa gagal, oh iya ya, ternyata salah itu manusiawi ya. Anak seperti berpikir seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah menstabilkan identitas yang awalnya siswa merasa gagal karena mereka berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Mereka tidak, aduh, saya seperti ini. Ini yang kita ubah. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti tadi kalau anak kesalahan di sini, alias tindakan salah, guru akan berkata seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Saat anak melakukan kesalahan, dengan kita validasi tindakan yang salah, anak akan berpikir positif. Oh, karena kenapa? Guru berkata, oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dengan kita melakukan validasi tindakan, anak yang merasa salah, merasa gagal akan berpikir positif. Dengan kita berkata seperti itu, merasa dihargai. Kenapa? Karena kita mengetahui kenapa mereka bisa melakukan seperti itu. Selanjutnya di sini ya, dengan validasi, saya bilang kita bisa menanyakan keyakinan nih, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Kalau tadi anak dia tadi mendorong temannya, ya, dia mendorong temannya atau dia menabrak temannya, atau menyenggol, atau dia mengejek temannya, ini bisa kita dasar dengan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini dalam menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi anak nih merasa, oh ya, yang tadi kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kamu, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Saat anak melakukan kesalahan, ya, supaya anak tidak merasa gagal, kita tanya keyakinan. Apakah nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas? Oh Bu, kan kita sudah membuat keyakinan kelas, saling menghormati, saling menghargai, keamanan, kenyamanan. Disinilah ya, gunanya kita menanyakan keyakinan kepada siswa. Misal lagi, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, kamu pengen kelas seperti apa sih? Menanyakan keyakinan, kenapa? Karena kesalahan mereka bisa kita perbaiki agar mereka tidak merasa gagal. Mereka akan berpikir positif dengan cara memperbaiki diri. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah yang akan menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya sudah melakukan penerapan pemahaman Parisot tentang menentukan keyakinan kelas. Ya, awalnya saat menentukan keyakinan kelas, saya pertama menjelaskan dulu apa sih keyakinan kelas. Saya terapkan kepada siswa keyakinan kelas seperti apa. Mereka memperhatikan dengan baik ya. Di sini saya lakukan adalah pertama yang menjelaskan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas itu seperti apa. Dan saat membuat penerapan keyakinan kelas, saya menggunakan stick up. Ya. Stick note ini saya berikan kepada siswa. Jadi semua siswa saya berikan stick note mereka untuk membuat keyakinan kelas. Mereka ingin kelas itu seperti apa? Mereka tulis, oh Bu, saya pengen kelas saya nyaman, nanti kenyamanan. Bu, saya ingin teman saya kalau sudah selesai minjem pensil saya dikembalikan.
membuat keyakinan kelas saya terapkan dengan menggunakan stick. Nah, ya. Di sini ini adalah setelah mereka membuat keyakinan kelas, maka mereka menandatanganinya. Itu berarti sudah sepakat nih, oh keyakinan kelas kita buat, ini adalah contoh, ini mereka sudah menandatanganinya. Dari keyakinan kelas yang dibuat, mereka mengumpulkan situs seperti ini, lalu mereka menandatangani. Dan hasil dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan ditandatangani, nanti saya tempel di kelas. Jadi seandainya mereka melakukan kesalahan, mereka bisa melihat, oh keyakinan kelas apa nih yang sudah saya langgar. Bu, tadi si A mendorong saya, oh berarti keyakinan kelas apa yang sudah diambil. Jadi keyakinan kelas ini setelah dibuat, kita tanda tangani dengan siswa dan guru. Setelah itu kita tempel di kelas agar anak mudah mengingatnya dan kita bisa terapkan kepada siswa kita. Di sini kemarin hasil keyakinan kelas ada 6 ya, yang sudah dibuat dari siswa ini kita menjadi 6, yaitu kemarin ada tanggung jawab keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan. Kenapa? Keyakinan kelas ini adalah tadi diambil dari nilai-nilai kebajikan yang kata-katanya tidak terlalu panjang. Oh, dengan keyakinan kelas kebersihan, mereka tahu kalau mereka buang sampah sembarangan, berarti mereka telah melanggar keyakinan kelas yaitu kebersihan. Oh, saat mereka didorong-dorong atau ada yang mengejek, mereka mengetahui keyakinan kelas sudah dilanggar, yaitu keyakinan kelas berupa menghormati orang lain. Kenyamanan dan keselamatan juga bisa. Ya. Dan di sini kemarin saya sudah menerapkan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Di sini saya menerapkan ada masalah, yaitu masalah kinan yang didorong oleh Rafael. Ya, jadi saat saya tanya kenapa kinan didorong dan mendorong Rafael, ternyata Rafael ini mengejek orang tua kinan. Di sini saya lakukan penerapan segitiga restitusi. Saya memvalidasi tindakan yang salah kinan, menstabilkan keadaan, dan membuat keyakinan kelas apa yang telah dilakukan. Sehingga setelah penerapan segitiga restitusi ini, kinan bisa yang tadi dia merasa bersalah, dia menjadi tidak bersalah, dan dia memperbaiki diri. Oh, besok Bu saya tidak akan melakukan seperti ini lagi. Ya, kenapa? Karena dia sudah menerapkan, sudah mengetahui keyakinan kelas apa yang telah dilakukan. Inilah hasil gunanya dari segitiga restitusi seperti ini. Nah, dari hasil pemaparan saya tadi, sekarang mungkin kita refleksi ya. Tadi apa yang sudah Ibu dapatkan
bisa kita refleksikan pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba mungkin Ibu dari refleksi ini didapatkan. Ya, bahwa hukuman itu tidak membuat anak menjadi disiplin, tapi malah membuat anak merasa bersalah dan bahkan bisa lebih dari itu, bahwa anak itu nanti bisa menjadi melakukan hal yang lebih kurang baik lagi. Terima kasih untuk refleksinya. Bahwa hukuman itu tidak mendisiplinkan anak ya, refleksinya. Selanjutnya, yang kedua, setelah refleksi ini tadi setelah saya paparkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Coba mungkin. Kalau saya perasaannya yang berubah dari peraturan kelas menjadi kegiatan kelas. Ya. Motivasi intrinsik. Motivasinya di dalam membuat siswa menjadi putus asa atas apa yang sudah dia lakukan, jadi lebih motivasi lagi untuk meyakinkan atau mengikuti apa yang dia yakinkan di kelas. Terima kasih refleksinya. Ya, selanjutnya, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Coba Bu Fitri. Peran Among, menurut saya dari teman saya, insya Allah akan jadi manajer. Kenapa Bu Fit? Karena motivasi anak juga untuk lebih baik lagi. Kita juga sebagai guru bisa jadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Bu Suci? Insya Allah sama seperti Susi ya. Apa? Manajer. Menjadi manajer. Insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan setelah pemaparan tadi tentang budaya positif, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kita bisa menerapkannya kepada siswa-siswi kita semua di SDN Cipayung khususnya, dan kita bisa menerapkan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat tadi ya, profil pelajar Pancasila dari hasil tadi pemaparan tadi. Apakah mungkin ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Ya, sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Berarti hasil tes kita tadi, coba ada berapa kali 5 kontrol guru itu apa saja? Tadi 5 kontrol guru. Penghukum. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Saling menyayangi, menghormati orang lain. Dan nilai kebajikan kita termasuk dalam penerapan yaitu profil pelajar Pancasila. 1. Cara menerapkan budaya positif yaitu dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita mulai dengan menggunakan gerakan ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru SDN Cipayung. Mudah-mudahan apa yang saya designasikan, apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita lakukan di kelas kita, khususnya di sekolah kita SDN